Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan keluarga negara. Video kali ini kita akan belajar materi bab 1 untuk kelas 9 SMP MTS, yaitu materi tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa agar pembelajaran di video kali ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di bab 1 ini, perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat. Untuk materi yang pertama adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dari masa ke masa? Bagaimanakah dinamika perwujudan Pancasila dalam masyarakat? Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari materi pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu yang pertama mendeskripsikan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dari masa ke masa. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa Orde Lama periode tahun 1945 sampai 1965. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil telaah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan cara meresum dengan penuh tanggung jawab. Kita mulai memasuki materi. Yang pertama adalah poin pertama, dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia telah sepakat bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Namun, penerapan Pancasila dari masa ke masa mengalami perbedaan. Ada 4 masa. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai tahun 1959. Yang kedua, masa Orde Lama, yaitu tahun 1959 sampai tahun 1966. Yang ketiga, masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai tahun 1998. Dan yang terakhir, yaitu masa Reformasi, tahun 1998 sampai sekarang. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan. Pada periode awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai ancaman, yaitu dengan adanya pemberontakan di berbagai daerah. Yang pertama adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, atau sering disebut dengan DITI. DITI ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan, yang ditandai dengan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII, yaitu pada tanggal 7 Agustus tahun 1940. Adapun tujuan dari DITI adalah mengganti dasar negara yang semula Pancasila menjadi negara syariat Islam. Namun dalam pergerakannya, DITI ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. DITI melakukan perusakan, pembakaran rumah-rumah penduduk, jalan-jalan raya, serta perusakan rel kereta api. Yang kedua adalah Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. APRA ini terjadi di kota Bandung, tepatnya pada tanggal 20 Januari tahun 1950 yang dipimpin oleh Raymond. Yang ketiga adalah pemberontakan Partai Komunis Madiun yang dipimpin oleh Rousseau pada tanggal 18 September tahun 1948. Tujuan dari PKI ini adalah membangun negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan komunis Indonesia ini ingin merubah dasar negara Pancasila menjadi berideologi komunis. Yang kedua adalah masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1959 sampai tahun 1966. Masa Orde Lama adalah masa kekuasaan Presiden Soekarno. Pada masa Orde Lama ini, Pancasila mengalami ideologisasi
Ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Pancasila berusaha dibangun, diyakini, dan menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Namun dalam perkembangannya, Pancasila ini mengalami berbagai macam penafsiran. Pada saat itu Soekarno menyampaikan sebuah konsep politik integrasi yang disebut dengan nasionalis, agama, dan komunis yang kemunculannya sering atau lebih sering dibandingkan Pancasila. Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden saat itu. Soekarno menyatakan bahwa jabatan presiden itu seumur hidup. Hal inilah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Berupaya mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya yang tadinya Presiden Soekarno beranggapan bahwa presiden itu mempunyai jabatan seumur hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, dalam praktiknya terjadi beberapa penyimpangan. Di masa Orde Baru ini adalah kekuasaan Presiden Soeharto. Dalam praktiknya terjadi beberapa penyimpangan, yaitu melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada pelaksanaannya, nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melanggengkan kekuasaan. Di sini ada unsur-unsur KKN. Dan pada periode ini, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers itu dibatasi. Yang terakhir adalah masa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pemerintahan era reformasi berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Di sini nilai-nilai Pancasila harus sesuai, harus murni. Munculnya gerakan yang merongrong kemudian nilai Pancasila seperti separatisme, radikalisme, dan terorisme. Hanya berbagai gerakan-gerakan yang ingin merongrong kemudian nilai Pancasila. Bahkan beberapa tahun terakhir, berbagai terorisme itu terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Di masa reformasi ini adanya keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Dan semoga di masa reformasi ini nilai-nilai Pancasila itu jalan sesuai dengan Alhamdulillah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.